Ini adalah Poco C65, smartphone 1 jutaan yang diperkenalkan Poco sebagai si paling gesit. Smartphone ini hadir dengan tawaran RAM dan storage besar, bisa nyampe 8GB RAM dengan storage 256GB. Layarnya udah pakai refresh rate 90Hz, baterainya 5000 mAh dengan dukungan charging sampai 18 watt. Selain itu, smartphone ini juga punya NFC dan garansinya 15 bulan. Mantap kan? Oke, langsung aja kita review smartphone yang satu ini. Ya, Poco C series akhirnya masuk resmi lagi ke Indonesia nih. Sebelumnya sempat ada Poco C40 di tahun 2022. Sayangnya di 2023 Poco Indonesia tidak membawa C55 ke Indonesia. Nah, untuk Poco C65, nah ini yang hadir ke Indonesia di 2024 ini. Untungnya di akhir 2023 kita udah diberikan kesempatan untuk mereview smartphone ini. Jadi kita mulai aja langsung reviewnya dengan lihat isi paket penjualannya. Pertama tentunya di sini ada unit Poco C65, lalu ada charger bawaannya yang 10 watt. Ya, walaupun 10 watt tetap aja ini ada chargernya, ada dong chargernya, walaupun 10 watt tetap ada chargernya. Lalu ada kabel USB-C dan ada SIM ejector dan juga tentunya dokumen ya. Sayangnya di sini belum ada case dan screen protector, tapi ya udahlah ya, harganya udah murah kok di sini. Nah, untuk desain Poco C65 ini hadir dengan penampilan yang sederhana tapi tetap modern ya. Bodi belakangnya dan frame-nya ini flat dan tentunya terbuat dari polikarbonat. Sebagian besar bodi belakang menggunakan tampilan matte dengan tekstur sedikit kasar, sementara di bagian atas sisi belakang itu ada area dengan tampilan glossy dan tekstur halus yang memanjang ke kanan dari kameranya. Nah, smartphone ini akan hadir dengan dua opsi warna ya. Ada yang black dan ada yang purple seperti yang kami pegang ini sekarang. Untuk dimensinya tinggi 168mm, lebar 78mm dengan ketebalan 8,09mm. Sementara untuk bobotnya di kisaran 192 gram, jadi nggak terlalu berat-berat amat sebetulnya. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Ya, ada fingerprint scanner di sini ya, dan ada juga tombol volume di sini. Lalu di atas ada audio jack 3,5mm. Ya, dia masih punya audio jack tentunya. Cuma sayangnya di atas ini nggak ada infrarednya ya. Nah, di kiri ada SIM tray non-hybrid. Jadi ini dual nano SIM plus 1 micro SD. Dan untuk micro SD-nya support sampai dengan 1 terabyte. Ke bagian bawah sekarang ini ada mikrofon, ada port USB-C dan ada speaker. Ya, memang speakernya cuma 1, tapi wajar lah untuk kelas harganya. Untuk kualitasnya menurut kami udah cukup madai lah untuk kelas harga segini ya. Nah, kita beralih ke depan. Ini adalah layar 6,74 inci, panel IPS, resolusinya HD+, 16x720, refresh rate-nya 90Hz. Ini adaptif ya, jadi kalau nggak ada aktivitas di layar, dia akan bisa turun otomatis ke 60Hz. Lalu kalau ada aktivitas, dia balik lagi ke 90Hz. Untuk brightness dia 450 nits di mode standar dan 600 nits untuk HBM. Saat kami cek, memang di indoor kecerahannya itu maksimum di 460 nits, kurang lebih sesuai lah dengan klaimnya Poco ya. Sementara untuk simulasi outdoor itu bisa nyaris 500 nits. Nah, untuk color gamutnya ada 3 mode warna di smartphone ini, ada Vivid, Saturated, dan Standard. Untuk hasil tes color gamutnya bisa dilihat di tabel yang satu ini ya. Secara umum, color gamutnya mendekati 100% sRGB untuk ketiga mode tersebut. Ya, artinya udah cukup oke lah di sini. Untuk layar dia menggunakan Corning Gorilla Glass loh. Jadi ada pelindungnya di sini. Untuk bezel ya memang belum tipis-tipis amat, bisa kelihatan ya di bagian dagunya juga masih tebal, di kanan kiri juga nggak tipis-tipis amat. Tapi ya udahlah ya, nggak ada masalah untuk kelas 1 jutaan. Dan untuk layar ini dia punya sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light dan TUV Rhineland Flicker Free. Mantap. Lalu untuk earpiece ada di bezel atas layar. Lalu untuk kamera selfie tempatnya ada di notch kecil dengan desain yang biasa disebut sebagai dot drop display di sini. Ini adalah kamera 8 megapiksel f2.0 fix focus tentunya. Perekaman video bisa sampai 1080p 30 fps. Sekarang lanjut ke bagian belakang. Di sini ada kamera utamanya 50 megapiksel f1.8 autofocus. Perekamannya sampai 1080p 30 fps juga. Lalu ada kamera makro 2 megapiksel f2.4. Kemudian ada auxiliary lens yang bisa kita anggap sebagai bonus lah ya. Lalu di sini tentunya ada LED flash. Untuk fitur kamera ada HDR mode, night mode, portrait mode, 50 megapiksel mode, timeless dan lain-lain. Kita lanjut ke spesifikasi internalnya. SoC-nya adalah MediaTek Helio G85, jadi fabrikasinya 12 nanometer. Untuk RAM dan storage ini ada dua opsi, ada yang 6128 dan ada yang 8256. Untuk yang kita uji ini yang 8256.
RAM-nya ini pakai LPDDR4X dan ada fitur memory extension sampai ekstra 8 GB lagi. Sedangkan untuk storage-nya ini menggunakan eMMC 5.1. Untuk baterai ini 5000 mAh dengan dukungan charging 18 watt. Ingat ya, ini charger di paket penjualannya cuma 10 watt. Bukan yang 18 watt, tapi dukungan chargingnya nyampe ke 18 watt. Untuk sensor-sensor ada accelerometer, light sensor, ada virtual proximity sensor, dan ada magnetometer. Untuk gyro, di sini nggak ada gyro hardware-nya ya. Untuk konektivitas bisa 4G tentunya ya, karena dia pakai G85, 2G, 3G, 4G bisa semua. Untuk Wi-Fi ini Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.3, NFC ada. Nah ini bagus nih, di kelas segini dia punya NFC. Kemudian untuk FM radio ini juga ada, nah, tapi dia emang butuh headset untuk dipasang ke audio jack sebagai antena. Lumayan lah, ada sarana hiburan gratis di sini. Untuk USB, apakah support OTG? Tentunya udah support OTG, nggak ada masalah. Untuk sistem keamanan dia punya fingerprint scanner dan face unlock. Cukup lengkap untuk harganya. Untuk OS dia pakai MIUI 14 for Poco berbasis Android 13. Nah, Poco menjanjikan akan ada major update 2 kali ya, akan naik 2 kali di sini dari 13 ke 14 ke 15. Dan untuk security update-nya itu sampai dengan 3 tahun. Ini sih luar biasa untuk kelas 1 jutaan. Untuk aplikasi-aplikasi ada beberapa di sini yang third party yang sudah diinstal dari awal. Untungnya ini hanya aplikasi yang umum digunakan dan bisa di-uninstall kalau memang tidak dibutuhkan. Terkait untuk notifikasi dari aplikasi bawaan terbilang memang cukup banyak ya, wajar ya. Tapi tentunya ini bisa dimatikan kalau memang dirasakan mengganggu. Sementara untuk iklan selama pengujian masih belum terlihat ada iklan di dalam aplikasi bawaan MIUI. Tapi memang biasanya iklan tuh baru muncul kalau handphonenya udah aktif, udah dijual. Ini kan kita ngetesnya sebelum penjualan. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita mulai dari Antutu 9 dulu. Kita dapat 258 ribuan ya. Oh ya, oke. Poco mengklaim bahwa skor Antutu didapatkan sampai 290 ribu. Nah, saat kami coba pakai Antutu 10 plus 3D Lite, skor yang kami dapatkan memang sukses, ada di atas 290 ribu. Lalu lanjut ke Geekbench 5. Untuk single core dapat 369 dan multicore di 1238. Lalu Geekbench 6 untuk single core dapat 438 dan multicore di 1272. Lalu untuk CPU throttling test selama 30 menit kita masih bisa dapat 83%. Lumayan ya. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 grafik score ada di 1265 dan untuk 3D Mark Wildlife Stress Test best score di 757, lowest score di 751, jadi stability-nya ada di 99,2%. Untuk GFX Bench DirectX Offscreen 1080p 44 fps dan Manhattan 3.1 1080p offscreen ada di 15 fps. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian gaming untuk Subway Surfer. Sayangnya refresh rate layarnya otomatis turun ke 60Hz saat game ini dimainkan. Jadi kita cuma bisa menikmati sampai 60 fps aja. Saat refresh rate diatur ke manual 90Hz, tetap aja game jalan di 60Hz juga ya, jadi 60 fps aja di sini. Ya mungkin ini masalah software atau masalah update aja nanti ya. Lanjut untuk Mobile Legends. Saat kami coba di setting high HD shadow on, hasilnya frame rate-nya masih bisa dapat sekitar 55 sampai 59 fps. Terbilang relatif tinggi dan stabil di angka seperti itu ya. Jadi untuk main game ini masih bisa dimainkan dengan nyaman. Mau ngapus strength di sini mantap ya. Lalu lanjut ke PUBG Mobile. Sayangnya frame rate yang bisa diakses ini cuma sampai ultra. Jadi cuma sampai 40 fps. Jadi ya lancar-lancar aja lah, 40 fps gak ada masalah ya. Kalau kita pakai setting smooth ultra aman di sini. Nah, sayangnya emang karena nggak ada gyro ya, tentunya kita tidak bisa pakai gyro aiming ya di sini. Lanjut untuk Free Fire Max, setting frame rate sampai 60 fps terbuka di sini. Saat dicoba setting smooth, ya kita dapat cukup lancar mendekati sekali dengan 60 fps. Jadi untuk game-game e-sports ini terbilang ya mencukupi lah yang satu ini. Lanjut ke Genshin Impact. Ya pasti ada yang nanya ini ya. Kami coba di lowest 60 dan saat kami coba ya kita lihat traveling dari Mondstadt ke Liyue kami dapat sekitar 25 sampai 33 fps aja. Ini masih cukup lah kalau untuk sekedar traveling aja. Tapi kalau mau main serius berantem dengan efek yang luar biasa memang rasanya masih agak kurang sih. Jadi untuk Genshin Impact rankingnya ada di D+. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Poco C65. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, untuk pengujian kamera kali ini, sampel-sampel kameranya akan diambil oleh saya, Manoval ya. Jadi kedepannya kalian juga akan sering ngelihat wajah dia di pengujian kamera, bareng Ihsan juga. Pelan-pelan saya akan ajarin mereka untuk pengujian kamera seutuhnya lah. Tapi kali ini untuk video kali ini masih apa saya dulu. Oke, sekarang langsung aja kita ke pembahasan berikutnya.
Oke, untuk video selfie-nya seperti ini. Detail yang dihasilkan cukup tinggi, ketajamannya tidak terlalu over juga. Dari segi dynamic-nya juga lumayan, di kondisi backlight seperti ini wajah masih bisa diekspos dengan baik. Tapi ya belum bisa berharap lighting-nya yang bisa balance banget juga. Dari segi kualitas gambar, intinya saya tidak banyak protes, udah oke. Cuman yang agak disayangkan adalah tidak adanya EIS atau Electronic Image Stabilization pada videonya. Jadi kalau dibawa jalan memang agak terasa guncangannya. Untuk resolusi, maksimum di 1080p 30fps aja ya. Ini masih wajar untuk kelas harganya. Pindah ke kamera utamanya, resolusinya juga masih sama, mentok di 1080p 30fps aja. Untuk kualitasnya sendiri sih kalau menurut saya, gambar yang dihasilkan masih terasa agak kasar. Seperti efek sharpening yang berlebih gitu. Paling kelihatan kalau objeknya muka orang lah. Terasa lebih oke di kamera selfie-nya. Dari mic range juga sudah mencukupi, lebih baik handling pencahayaannya dibandingkan dengan kamera selfie-nya. Dan untuk stabilisasi video sayangnya juga belum tersedia di sini. Kalau memang mau dipakai untuk jalan-jalan atau untuk vlogging, bantu pakai tripod kecil supaya nggak terlalu gempa. Lanjut ke low light, kalau kondisinya gelap banget sih memang udah agak susah ya. Jadi memang udah agak susah kelihatan objeknya. Tapi selama masih ada cahaya di sekitar, gambarnya masih termasuk yang lumayan. Cukup bersih dari noise, gambarnya sendiri sih emang udah terasa soft. Nggak begitu detail, tapi masih di level yang wajar lah. Dan yang menarik adalah frame rate videonya stabil di 30 fps. Videonya tidak terasa patah-patah akibat frame drop. Biasanya tuh kalau saya nyobain smartphone di kelas harga segini, itu videonya bisa turun ke 20-an fps. Ini enggak, aman. Kalau untuk kamera utamanya seperti ini, kalau bisa sih jangan terlalu gelap juga ya situasinya saat merekam video. Selama ada cahaya di sekitar sih gambarnya bagus-bagus saja. Untuk low light saya bilang kamera utamanya ini lebih baik dari selfie-nya. Lanjut ke hasil foto yang dihasilkan sudah bagus. HDR processing-nya juga oke, portrait mode juga tersedia di sini. Tapi sedikit catatan, kalau pakai fitur portrait mode, HDR-nya tuh nggak jalan ya. Ini wajar. Sejauh ini mau kamera selfie atau kamera utamanya, hasil fotonya bagus-bagus saja. Kamera utamanya juga ada mode 50 megapiksel jika mau foto full res tanpa pixel binning. Tapi saat dicoba, menurut saya sih perbedaannya terlalu tipis dengan mode autonya ya. Jadi sepertinya pakai mode autonya saja sudah cukup. Untuk foto-foto kondisi low light, sayangnya belum yang oke banget hasil fotonya nih. Fotonya terasa soft dan kurang detail. Night mode-nya ada, tapi tidak terlalu signifikan perbedaannya. Untuk fitur ekstra juga minim, Pro Mode juga tidak tersedia di sini, tapi ya mengingat ini HP 1 jutaan, jadi ya kalau bisa jangan terlalu banyak protes juga lah. Kesimpulannya untuk kameranya, menurut saya sekedar oke aja untuk kelas harganya. HP 1 jutaan sekarang sih memang udah pada level up ya ketimbang beberapa tahun yang lalu. Cukup bisa diandalkan untuk foto. Kalau untuk video sih saya masih berharap teknologi EIS itu harusnya sudah bisa disematkan di kelas harga segini. Tapi karena masih banyak juga yang belum bisa, jadi saya masih maklum lah. Oke, sekian pengujian kameranya Poco C65. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Untuk local video playback 1080p kita bisa dapat, lumayan, 21 jam kurang dikit ya, 20 jam 53 menit, hampir 21 jam. Lumayan mantap nih, lumayan untuk kelas harganya ya dan jenis chipnya. Lalu untuk YouTube 1080p 30 fps non HDR, baterai berkurang 3% dalam pemakaian 30 menit. Lalu untuk mainan TikTok ya, baterai berkurang sekitar 4% dalam 30 menit. Ini cukup wajar. Nah, untuk charging kita coba dulu pakai charger bawaan yang 10 watt ya. Hasilnya sampai 50% kita butuh waktu 1 jam 8 menit. Untuk mencapai 100% kita butuh 2 jam 38 menit. Tapi untuk mencapai 100% full di mana charger nggak ngisi sama sekali, kita butuh waktu 2 jam 53 menit. Nah, sekarang kita coba kalau kita pakai charger 18 watt. Hasilnya nyampe 50% itu butuh 45 menit, sementara untuk mencapai 100% butuh waktu 1 jam 58 menit. Kalau mau sampai tidak mengisi sama sekali butuh waktu 2 jam 17 menit. Jadi kelihatan ya kalau pakai charger 18 watt emang jadi lebih cepat pengisian baterainya. Kalau mau lebih kencang lagi ngecasnya lebih baik pakai yang 18 watt memang. Oke, lanjut untuk Netflix dia udah Widevine L1 yang artinya bisa streaming resolusi Full HD. Padahal layarnya HD+. Lalu untuk YouTube dia bisa streaming sampai resolusi 4K 60. Tapi ya patah-patah di situ ya. Lagian layarnya juga cuma sampai HD+ ya. Kita nggak usah lah sampai 4K 4K-an. Di 1440p 60 aja itu udah lancar. Atau 1080p 60
Itu juga udah lancar banget kok. Lalu untuk haptic feedback secara standar kekuatan getarannya terasa agak kurang kuat dan getarannya terasa agak panjang di sini. Tapi bukan sampai yang bikin akurasinya itu membuat kita nggak bisa ngetik sama sekali. Cuma berasa aja ini adalah HP kelas terjangkau. Lalu untuk Wi-Fi sharing, ini ada nih di sini Wi-Fi sharing ya. Bisa diaktifkan lewat fitur hotspot saat kita terhubung ke Wi-Fi. Beda ya Wi-Fi sharing sama hotspot. Kalau Wi-Fi sharing itu nge-share konektivitas Wi-Fi kita via Wi-Fi lagi ke handphone lain. Ini butuh modul Wi-Fi yang emang cukup superior. Nah, untuk harga, saat video ini dibuat emang belum ada harga resminya untuk smartphone ini ya. Nah, untuk kepastiannya nanti kita akan update di bawah ya di deskripsi. Cek aja di situ nanti harganya. Nah, untuk urusan garansinya, Poco Indonesia bilang kalau mereka akan kasih garansi 12 plus 3 bulan untuk smartphone ini. Jadi 15 bulan. Garansi yang panjang untuk smartphone kelas harga terjangkau. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini bukan SoC terkencang di kelasnya, tapi performa yang ditawarkannya masih mencukupi lah untuk smartphone di rentang harganya ya. Lalu, charging dengan charger bawaan emang terbilang lamban. Ya, emang cuma charger 10 watt ya, jadi wajar kalau lamban. Paling nggak ada chargernya kan? Lanjut, untuk storage dia masih pakai eMMC. Lalu untuk kamera, kelihatannya ada banyak ya, tapi sebetulnya itu single kamera plus bonus ya. Tapi wajar untuk kelas harga segini. Untuk mikrofon juga sayangnya di sini masih single mikrofon. Lalu belum ada hardware based gyro. Sayangnya di sini juga nggak ada infrared blaster nih ya. Dan nggak ada case dan screen protector di paket penjualannya juga. Dari sisi menariknya ya, untuk esports ini terbilang relatif stabil ya. Lalu ada opsi RAM dan storage yang besar yang 8256. Lalu kalau mau ngirit ada juga yang 6128. Kemudian daya tahan baterai ini cukup oke. Untuk baterai yang 5000 mAh ini sudah cukup oke, terutama melihat harga dan SoC yang dipakai. Kemudian di sini ada FM radio untuk opsi hiburan yang gratis. Lalu layarnya ini bisa refresh rate sampai 90 Hz dan masih bisa turun ke 60 juga untuk ngirit baterai ya. Dan untuk desain lumayan oke dan bobotnya juga nggak terlalu berat di sini. Untuk speaker memang single tapi kualitasnya udah lumayan oke juga di sini. Lalu yang penting banget di sini dia punya NFC. Ya, dia punya NFC. Netflix juga udah Wi-Fi L1, SIM tray non-hybrid, jadi bisa pakai dual SIM plus micro SD. Lalu udah support micro SD sampai 1 TB. Dan ini penting lagi, ada janji untuk major update di softwarenya, 2 kali major update dan security update sampai 3 tahun. Jadi mantap banget. Kemudian yang hebat juga adalah garansinya yang panjang. Kan rata-rata cuma setahun, dia ngasih 15 bulan. Iya, jadi yang satu ini memang hadir menarik sekali ya. Selain jadi pengganti C40, smartphone ini juga hadir di kelas 1 jutaan dan sudah menawarkan NFC, garansi 15 bulan, serta update yang mantap dijanjikan di sini. Jarang nih ada yang janjiin update di sini di harga segini. Ya kalau storage besar mungkin ada lah ya saingannya ya. Kalau janji update jarang saingannya. Jadi di sini menarik ya. Poco hadir walaupun dengan harga yang terjangkau, tapi tetap dengan fitur-fitur yang biasanya bisa dinikmati di kelas menengah bahkan ke atas, seperti update yang dijanjikan, ya, garansi yang panjang juga di sini. Kayak cocok sih kalau untuk yang butuh smartphone dengan dana terbatas, kan enak kalau ada jaminannya. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.